Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini Channel. Channel yang biasa membagikan kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak sekali kisah-kisah nyata, kisah inspiratif dari orang-orang yang rajin bersedekah. Akhirnya semua hajatnya tercapai. Silahkan cek video-videonya ya. Kali ini kisah nyata apa yang akan saya ceritakan, dan ini sangat luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang baru menikah atau yang sudah beberapa tahun menikah dan tinggal di rumah kontrakan dan suaminya PHK kerja, silakan berkumpul, dan ini si kisahnya cocok banget bagi teman-teman dan mungkin juga bagi saya. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan menceritakan begini. Ada sepasang suami istri, dan mereka ini baru menikah nih, mungkin baru menikah beberapa bulan. Terus setelah menikah, keduanya ini karena dipaksa oleh orang tuanya tinggal di rumah orang tuanya, jadi bergantian di rumah orang tuanya tinggal ya. Hingga mungkin udah 1 tahun atau 2 tahun, jadi sepasang suami istri ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut, dari rumah orang tuanya, dan memutuskan untuk hidup mandiri. Dan pada saat itu dia juga udah mempunyai anak, dan yang bekerja di sini adalah suaminya ya. Tapi setelah mendengar cerita dari sepasang suami istri ini, mungkin dari anak menantunya tempat dia tinggal ini, akhirnya orang tuanya ini marah kepada anak dan menantunya ini. Kenapa marah? Karena dia punya anak kecil, terus penghasilan dari suaminya ini, yang laki-laki ini belum mapan, bisa dikatakan belum mapan, dan tentu saja banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Dan sekarang mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu untuk bisa hidup mandiri, untuk mengontrak lah itu di rumah kecil-kecilan gitu maksudnya. Sementara kalau dia tinggal di rumah orang tuanya, yang artinya adalah dia tidak membayar uang kontrakan dari gaji itu, jadi uang kontrakannya tidak ada, dan uang makannya bisa bareng sama orang tua. Karena itulah dibilang sama orang tuanya, janganlah keluar dari rumah, hiduplah di rumah ini. Kamu bisa ruang kontrakan nggak bayar, makan juga barengan sama mama gitu kan. Tapi sepasang suami istri muda ini tetap bersikukuh memutuskan untuk hidup mandiri. Dari dia mau melatih nih teman-teman. Jadi mereka ini berinisiatif ini mau mempunyai rumah sendiri. Jadi sebelum mempunyai rumah sendiri, mereka ngontrak lah. Mereka tidak enak tinggal di rumah orang tuanya ini sudah beberapa tahun gitu loh. Walaupun tidak bayar uang kontrakan atau makan gitu ya, tapi mereka merasa tidak enak. Mereka pengen hidup mandiri. Gimana sih hidup mandiri itu gitu loh teman-teman. Jadi pada hari yang ditentukanlah sepasang suami istri dan anaknya keluar dari rumah orang tuanya dan tinggallah di rumah kontrakannya. Dan orang tuanya sangat marah sekali teman-teman, dan dia tidak mau melihat anak menantunya ini dan cucunya ini setelah keluar dari rumahnya tersebut ya. Terus suami istri ini, yang suaminya bekerja beberapa bulan kemudian, siapa yang pernah menduga gitu loh, ternyata rumah kontrakan di tempat dia baru ngontrak ini dia harus segera pindah. Kenapa? Karena tanpa sepengetahuan dia, ternyata pemilik kontrakan ini telah menjual rumah kontrakan itu kepada orang, dan telah dibeli, dan pada besok hari, mungkin dalam 1 bulan itu mungkin 15 hari gitulah, dia diberikan waktu untuk mencari rumah kontrakan yang lain. Dan teman-teman bisa bayangkan ya, dengan penghasilan pas-pasan dan kita harus mencari rumah kontrakan yang lain, dan tentu saja waktunya sangat panjang sekali, dan kita harus melihat juga keadaan lingkungan segala macam ya. Dan si pemilik kontrakan itu tidak pernah mengabarin bahwa rumah kontrakan itu sudah dibeli oleh orang lain. Tapi walaupun berat hati, dia tetap keluar dari rumah kontrakan itu teman-teman, dan mencari rumah kontrakan yang lain ya. Dan tak lama kemudian cobaan datang juga menimpa sepasang suami istri ini. Cobaan apa ya? Suaminya ini di PHK. Jadi di kantor tempat suaminya bekerja ini ada pengurangan karyawan, termasuk suaminya ini masuk daftar dari karyawan yang dikurangi, yang dirumahkan gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, baru pindah nih ke rumah kontrakan yang keadaannya lebih rendah dari rumah kontrakan sebelumnya, karena dia harus mencari mepet dan dia harus membayar uang kontrakan ini. Dan sementara sekarang ini adalah suaminya sudah PHK juga. Tapi
dia tetap bersabar, sepasang suami istri ini tetap bersabar, tetap berdoa. Dan tahukah teman-teman, sejak dia sepasang suami istri ini keluar rumah, orang tuanya tidak pernah lagi melihat keadaan dia, karena orang tuanya itu masih marah gitu loh. Dan teman-teman bisa dan hal lain yang tidak pernah saya duga dari kisah ini, teman-teman, tahu nggak teman-teman, sepasang suami istri ini sejak dia mengontrak, dia telah bermusyawarah memutuskan sama pasangannya bahwa setiap bulan berapapun penghasilan yang dia dapat, dia sedekahkan 100.000. Jadi dari pertama dia ngontrak itu, setiap bulannya bagaimanapun keadaannya dia keluarkan dulu uang 100.000, termasuk pada saat dia di PHK dan pada akhirnya suaminya mendapat pekerjaan lain, mereka rutin tuh mengeluarkan uang untuk sedekah 100.000, walaupun ekonominya makin lama makin menurun teman-teman. Dan nggak lama kemudian suaminya ini mendapatkan pekerjaan baru teman-teman. Pekerjaan baru berlalu beberapa bulan, dan siapa menduga akhirnya suaminya ini juga di PHK, dan akhirnya dia pindah ke rumah kontrakan yang lebih buruk lagi kondisinya, dan lebih memperhatinkan lagi karena kondisi keuangannya yang sudah sangat buruk, dan lebih membuat tertekan lagi. Kenapa? Karena mereka udah mempunyai dua orang putra, dan itu putranya tuh masih balita, masih anak-anak banget teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya, dengan tinggal di tempat yang sangat keadaannya buruk gitu loh. Dan pada saat itu suaminya lagi di PHK lagi teman-teman. Jadi pikirannya berkecamuk gitu. Tapi yang saya heran di sini, yang saya patut bersimpati adalah sepasang suami istri ini, apapun keadaannya, dia dari uang penghasilan suaminya ini, dia tetap menabung nih. Setiap bulan dia tetap bersedekah 100.000 teman-teman. Bayangin teman-teman. Akhirnya kehidupan sepasang suami istri ini yang sangat mulai memburuk ini ya, dan suaminya itu udah di PHK pada saat itu, sampai juga lah ke telinga orang tuanya. Jadi orang tuanya ini juga sedih, udah mungkin setahun lebih ditinggal ya sama anak menantunya, sama cucunya. Dia juga sedih, terus dia tidak sampai hati juga. Akhirnya dia melihatlah keadaan anak dan menantunya dan cucunya. Melihat kedatangan orang tuanya ini, yang sepasang suami istri ini tentu saja sangat senang, sangat bahagia sekali karena orang tuanya ini telah merestuinya. Dan orang tua dari sepasang suami istri ini tidak sampai hati melihat keadaan anak menantu dan cucunya. Akhirnya dia membantulah perekonomian keluarga ini ya, walaupun tidak banyak lah. Apalagi pada saat itu mereka tinggal di rumah kontrakan yang kualitasnya buruk, dan suaminya pada saat itu juga lagi di PHK. Jadi dia benar-benar membantulah orang tuanya walaupun tidak banyak. Dan tahukah teman-teman, setelah orang tuanya ikhlas menerima keadaan anak-anaknya untuk bisa hidup mandiri, nggak berapa lama kemudian si suaminya ini akhirnya mendapat pekerjaan lain lagi yang lebih bagus dan gajinya lebih besar lagi dibandingin sebelum-sebelumnya teman-teman. Karena gajinya lebih besar dibandingin sebelum-sebelum itu, akhirnya mereka memutuskan untuk bersedekah lebih banyak lagi, yaitu 200.000. Kalau sebelumnya kan 100.000, tapi setelah suaminya mendapatkan gaji lebih besar lagi, mereka memutuskan sebulannya bersedekah 200.000 setiap bulan. Dan seperti teman-teman duga, mereka sepasang suami istri ini akhirnya menerima cobaan hidup lagi. Apa tuh cobaan hidup? Rumah kontrakan ini yang keadaannya yang lumayan ini, sama pemiliknya akan ditempati. Jadi pemiliknya meminta sepasang suami istri ini untuk mengosongkan rumah ini karena mereka akan merenovasi rumah ini dan akan menempatinya. Dan diberi waktu beberapa bulan. Jadi dalam waktu beberapa bulan ini mereka harus mendapatkan rumah kontrakan lagi teman-teman. Dan teman-teman bisa kebayang gak sih gimana nih perjuangan suami istri begini ya. Untung aja pada saat itu suaminya ini udah punya pekerjaan ya, begini keadaannya, tapi harus mendapatkan rumah kontrakan lain teman-teman. Jadi mau tak mau nih sepasang suami istri ini pindahlah ke rumah kontrakan yang lain gitu loh. Walaupun dia keadaannya seberapa sulit pun teman-teman, keadaannya dia tetap mengeluarkan uang 200.000 untuk sedekah. Dan itu akhirnya menjadi pas-pasan teman-teman. Akhirnya menjadi pas-pasan itu kenapa? Karena tak lama kemudian ini suaminya ini udah pindah nih ke rumah kontrakan yang baru kan. Suaminya ini kembali di PHK teman-teman, dan mereka mempunyai tabungan yang terbatas ya.
Dan mereka juga mempunyai cicilan motor yang pada suatu hari dengan keterbatasan uang, suaminya ini, sepasang suami istri ini dikejar-kejar debt collector untuk penagihan cicilan bulanan motornya karena tidak dibayar-bayar gitu ya. Dan itu mereka sangat tersiksa sangat tersiksa sekali teman-teman. Walaupun begitu mereka dapat uang serabutan dari mungkin hasil sampingan lain suaminya gitu, tetap menyedekahkan uang 200.000 untuk bersedekah. Jadi teman-teman, kalau dihitung nih dari awal mereka ngontrak sampai pada saat ngenes itu sudah dilalui selama 2 tahun teman-teman, selama 2 tahun gitu loh, dengan keluar masuk kontrakan dan di PHK masuk lagi, mereka tidak henti-hentinya sedekah. Dari 100.000 akhirnya meningkatkan sedekah menjadi 200.000. Tahukah teman-teman apa yang diniatkan oleh sepasang suami istri ini pada saat mereka bersedekah 100.000 itu? Mereka berdoa kepada Allah agar pada suatu hari mereka bisa memiliki rumah sendiri teman-teman. Jadi mereka bersedekah itu dipaksakan dengan niat agar Allah membantu melancarkan rezeki mereka, akhirnya pada suatu hari mereka bisa memiliki rumah sendiri. Apakah mereka bisa memiliki rumah sendiri apalagi pada saat itu nih udah tertekan banget nih, suaminya udah di PHK, dia dikejar-kejar oleh debt collector karena cicilan motornya dan dia tidak punya penghasilan lain, tapi dia tidak, kalau keuangannya makannya gitu nggak terlalu dipikiran karena ada support dari orang tuanya, ya kan orang tuanya udah baik mau mengasih support gitu, mungkin bantuan dari bentuk makanan atau bentuk uang sedikit demi sedikit. Tapi ini dia udah sangat lelah sekali teman-teman dengan suaminya PHK masuk dan diusir-usir dari rumah kontrakan tuh, mereka ini udah sangat lelah sekali teman-teman. Dan apalagi pada saat itu suaminya di PHK lagi ya. Jadi di antara rasa lelah-lelah itu yang menumpuk, mungkin ada perasaan kesal itu, nggak lama kemudian suaminya ini dapat telepon lah dari seseorang, dan seseorang ini merupakan dia dari dinas orang yang bekerja di pemerintahan. Jadi dia ini orang bekerja di pemerintahan ini meminta kepada si suaminya ini untuk menyediakan 4 mesin yang 4 mesin itu dihargai dengan hasil laba bersihnya, untung bersihnya adalah 200 juta teman-teman. Dan 200 juta itu dibayar di awal, padahal mesinnya ini belum ada. Jadi selama 2 tahun ini mereka ngontrak itu kan, suaminya kerja gitu, ternyata suaminya itu juga mempunyai bisnis sampingan barengan sama teman-temannya, penjualan mesin. Tapi karena kemarin ekonomi sangat merosot, mesin ini tidak ada yang laku nih walaupun udah 2 tahun jalan. Pada saat yang tepat akhirnya Allah mengabulkan doa sepasang suami istri ini untuk mendapatkan sebuah rumah. Uang 200 juta itu teman-teman bisa membayar semua hutang-hutangnya termasuk kredit motornya dan bisa membeli rumah baru. Jadi pada akhirnya Allah akan mengabulkan doa kita pada saat yang tepat, di waktu yang tepat untuk kita. Jadi jangan pernah putus asa tentang doa-doa kita kenapa belum terkabul. Tetap lakukan sedekah, tetap berbuat baik. Pada akhirnya Allah itu tidak tidur, dia maha melihat, dia akan mengabulkan doa-doa kita pada waktu yang tepat, saat yang tepat, keadaan yang tepat. Bagaimana menurut teman-teman kisah ini? Silakan share di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.